Ketika Tiongkok memulai eksperimen padang pasir yang aneh ini, hampir tidak ada yang percaya hal itu bisa berhasil. Tanahnya kering, anginnya ganas, dan tanahnya tandus tanpa kehidupan. Menanam pohon di sana terasa seperti sebuah kegilaan. Ada banyak keraguan tentang kemungkinan dan kelayakan gagasan ini. Namun sementara para pengkritik terus mencemooh, negara itu tetap melangkah maju. Tahun demi tahun berlalu, dan sesuatu yang luar biasa mulai tampak di Cakrawala. Perubahan besar itu akhirnya membungkam semua keraguan. Sebentar lagi kamu akan memahami mengapa proyek ini mengubah segalanya. Pasir yang mengancam sebuah bangsa. Di wilayah utara Tiongkok pernah ada masa ketika tanah itu seolah-olah menghilang perlahan. Desa-desa ditelan oleh gelombang debu yang datang tanpa henti. Sungai-sungai menjadi semakin dangkal, dan ladang yang dulunya menghasilkan gandum berubah menjadi dataran tandus yang tak berguna. Dunia menyaksikan bagaimana Tiongkok berjuang melawan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar polusi atau kepadatan penduduk. Negara itu sedang berhadapan dengan gurun dan hampir tidak ada yang yakin mereka bisa menang. Selama bertahun-tahun, pasir terus bergerak perlahan, namun tanpa henti. Apa yang bermula sebagai bercak-bercak kering di provinsi-provinsi terpencil berkembang menjadi kedaruratan nasional menjelang akhir abad ke-20. Seluruh kawasan demi kawasan dilahap oleh desertifikasi. Ini bukan sekadar persoalan lingkungan biasa. Ini adalah ancaman nyata terhadap ketahanan pangan, kesehatan masyarakat, bahkan kestabilan negara itu sendiri. Akar penyebabnya sangat dalam. Dalam semangat modernisasi yang bergerak cepat setelah tahun 1949, Tiongkok memaksa tanahnya bekerja hingga batas maksimal. Hutan-hutan ditebang habis demi memenuhi kebutuhan kayu yang terus meningkat. Di sisi lain, penggembalaan berlebihan mengikis padang rumput hingga gundul. Para petani mengolah tanah yang sama terus-menerus sampai tanah itu kehilangan kesuburannya. Setiap tahun yang berlalu, tanah semakin melemah seiring hilangnya lapisan pelindung tanaman. Angin kencang dari utara mulai mengangkat dan membawa pergi lapisan tanah paling atas. Pada tahun 2000, hampir sepertiga wilayah daratan Tiongkok telah hilang akibat desertifikasi. Gurun Gobi saja terus meluas lebih dari 1.000 mil persegi setiap tahunnya. Gurun Taklamakan, yang kerap dijuluki lautan kematian, menjadi ancaman terbesar dari semuanya. Bukit-bukit pasirnya yang luas dan terus bergerak telah menghapus jalur-jalur perdagangan kuno berabad-abad yang lalu. Kini ancaman itu kembali merayap ke arah timur. Seluruh kota berdiri di ujung kepunahan. Kerusakannya bukan sekadar terlihat, tapi benar-benar terasa. Badai pasir menyapu kota-kota seperti Beijing dan Tianjin, menggelapkan langit di siang bolong. Pada tahun 2006, Tiongkok mencatat 17 badai pasir besar. Gumpalan debu itu begitu masif hingga menjangkau wilayah sejauh Jepang, bahkan pantai barat Amerika Serikat. Dampaknya terhadap kehidupan manusia sungguh luar biasa besar. Tanaman-tanaman layu dan sumber air mengering satu persatu. Jutaan orang terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka. Sebagian dari mereka dikenal sebagai migran ekologis. Mereka adalah warga yang terusir bukan karena perang atau kemiskinan, melainkan karena lingkungan tempat tinggal mereka sendiri yang runtuh. Bagi negara yang sedang tumbuh sebagai kekuatan dunia, taruhannya jauh melampaui sekadar bertahan hidup. Citra kemajuan Tiongkok perlahan terkubur di bawah lapisan-lapisan pasir. Para pemimpin memahami bahwa solusi jangka pendek tidak akan berhasil. Yang dibutuhkan adalah sebuah rencana seluas dan seambisius padang pasir itu sendiri. Rencana itulah yang kemudian dikenal sebagai Tembok Hijau Raksasa, sebuah proyek yang begitu besar skalanya hingga banyak orang menertawakannya. Namun di tengah keraguan itu, Tiongkok memilih untuk melawan, bukan dengan senjata, melainkan dengan akar dan dedaunan. Apa yang terjadi sesudahnya akan menguji ketangguhan manusia, sekaligus mengubah wajah jantung gurun secara menyeluruh. Tembok hidup milik Tiongkok. Pada tahun 1978, sebuah rencana yang tak tertandingi mulai dijalankan. Rencana itu disebut Program Hutan Perlindungan 3 Utara, yang kini lebih dikenal sebagai Tembok Hijau Raksasa. Rencana ini sungguh revolusioner, yakni membangun penghalang hidup berupa pepohonan yang membentang melintasi wilayah utara negeri yang gersang, tempat di mana Gurun Gobi dan Taklamakan terus maju bagaikan lautan yang tak pernah diam.
Penghalang itu akan membentang sepanjang 2.800 km dan selebar 900 km. Wilayah yang dicakupnya meliputi Dongbei di timur laut, Huab di utara, dan Chebe di barat laut. Gagasannya adalah mengembalikan kehidupan ke tanah yang telah berubah menjadi debu. Namun yang membuat upaya ini begitu luar biasa bukan semata-mata ukurannya, melainkan betapa dalamnya seluruh bangsa terlibat di dalamnya. Setiap tingkatan pemerintahan ikut terlibat, mulai dari pejabat daerah hingga para perencana pusat di Beijing. Seluruh lapisan masyarakat di penjuru negeri pun dipanggil untuk berpartisipasi. Sekolah-sekolah, pabrik-pabrik, bahkan pasukan militer mendapat tugas menanam pohon. Bagi banyak orang, kegiatan ini bukan sekadar pekerjaan biasa, melainkan sebuah misi bersama demi kelangsungan hidup. Rencana besar ini dibagi menjadi 8 tahap yang mencakup 73 tahun, terhitung dari tahun 1978 hingga 2050. Pada akhirnya, program ini ditargetkan memulihkan lebih dari 35 juta hektar lahan yang telah rusak. Demi mewujudkannya, Tiongkok meluncurkan program Grain for Green pada tahun 1999. Para petani yang bersedia menghentikan penggunaan lahan pertanian mereka yang sudah terkuras akan mendapat kompensasi berupa bahan pangan dan uang sebagai imbalan atas perubahan lahan mereka menjadi padang rumput atau hutan. Inilah taruhan terbesar yang pernah diambil Tiongkok, sebuah perjuangan untuk membalikkan kekuatan alam itu sendiri. Namun, apakah langkah ini akan berhasil? Bisakah tembok yang tersusun dari pepohonan benar-benar menahan gempuran gurun pasir? Dari tanah tandus menuju dataran yang mulai menghijau, sesuatu yang luar biasa perlahan mulai terbentuk di wilayah utara Tiongkok. Meski sedikit yang percaya hal itu akan bertahan lama. Apa yang bermula sebagai perlawanan terdesak menghadapi ancaman pasir kini, berkembang menjadi sebuah misi nasional. Pada tahun 1981, negara menetapkan tanggal 12 Maret sebagai Hari Penanaman Pohon Nasional. Langkah ini mengubah sebuah proyek pemerintah menjadi kewajiban yang bernuansa patriotik. Jutaan orang turut serta menanam bibit pohon di sepanjang dataran utara yang kering. Partisipasi besar-besaran ini terinspirasi dari sosok Sun Yat-sen yang semasa hidupnya telah memperjuangkan penghijauan berskala besar sebelum wafat pada tanggal yang sama di tahun 1925. Visinya terus hidup melalui gerakan ini dan menciptakan rasa tujuan yang jauh melampaui sekadar tindakan menanam pohon. Namun mengubah gurun menjadi hutan bukanlah perkara mudah. Karena itu, pemerintah pun berpaling kepada ilmu pengetahuan. Para ilmuwan mulai memimpin berbagai penelitian mendalam. Mereka memanfaatkan pemantauan satelit untuk mengamati pertumbuhan hutan, serta mengevaluasi tingkat keberhasilan hidup pohon-pohon tersebut. Data yang mereka kumpulkan kemudian membentuk metode-metode baru dalam pemulihan lahan. Setiap wilayah menghadapi tantangannya masing-masing, terutama di zona utara yang gersang dan keras, di mana banyak tanaman gagal tumbuh. Namun kegagalan tak pernah menghentikan upaya tersebut. Para petani bereksperimen dengan sistem irigasi, hamparan jerami berbentuk kotak-kotak, serta bahan pengkondisi tanah untuk menahan kelembapan agar tidak menguap. Seiring berjalannya waktu, proyek ini berkembang melampaui sekadar penanaman pohon. Padang rumput dipulihkan, semak-semak ditanam, dan tanaman yang tahan terhadap kondisi gurun mulai tumbuh subur. Perpaduan yang beragam ini membuat lingkungan menjadi lebih stabil, melindungi lahan agar tidak kembali menjadi tandus. Pada awal tahun 2000-an, foto-foto yang diambil dari ketinggian memperlihatkan bercak-bercak hijau yang menyebar di tempat yang dulunya hanya debu belaka. Inner Mongolia dan Shanxi mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Tentu saja ada kemunduran di sana-sini, sebagian pohon mati, dan para ahli meragukan apakah upaya ini bisa bertahan lama. Namun di balik semua kegagalan itu, rasa bangga yang diam-diam menyebar ke seluruh penjuru negeri. Tembok hijau agung terus tumbuh dan masih jauh dari kata selesai. Gurun yang tak mau menyerah. Pada awalnya, dunia hampir tidak bisa menanggapi serius rencana Cina melawan gurun ini. Gagasan menanam pohon di salah satu bentang alam paling kejam di bumi terdengar hampir mustahil. Apakah hutan benar-benar bisa bertahan di tempat di mana hujan nyaris tidak menyentuh tanah dan angin musim panas bertiup tanpa henti? Banyak ahli menjawab tidak.
Pada tahun-tahun awal, keraguan itu seolah terbukti benar. Menjelang akhir tahun 80-an, gambar-gambar satelit memperlihatkan hamparan luas lahan tak bernyawa di tempat yang sebelumnya dipenuhi barisan pohon-pohon muda. Perkebunan-perkebunan besar lenyap ditelan gundukan pasir yang terus bergerak, meninggalkan apa yang oleh banyak orang disebut sebagai hutan hantu. Di beberapa wilayah, lebih dari separuh pohon yang ditanam tidak berhasil bertahan. Di tempat lain dilaporkan bahwa 8 dari setiap 10 pohon tidak mampu melewati satu musim pun. Bagi sebuah proyek sebesar ini, angka-angka tersebut sungguh mematahkan semangat. Para ilmuwan lingkungan semakin lantang menyuarakan kritik mereka. Mereka memperingatkan bahwa Cina menanam jenis pohon yang keliru, yakni pohon-pohon yang tidak cocok untuk tanah yang kering dan mengandung kadar garam tinggi. Pohon poplar dan pinus yang awalnya menjadi pilihan utama ternyata tidak mampu bertahan tanpa penyiraman dan pemberian nutrisi secara terus-menerus. Tanpa keanekaragaman hayati, monokultur ini justru menjadi ladang subur bagi penyakit dan hama. Alih-alih memulihkan lahan, para ahli mulai mengkhawatirkan bahwa kampanye ini mungkin malah memperburuk keadaan. Kekhawatiran soal air pun turut muncul. Sejumlah peneliti mengingatkan bahwa penanaman dalam skala besar menyedot kelembapan berharga dari lahan pertanian dan sungai-sungai di sekitarnya. Mungkinkah pohon-pohon yang ditanam untuk menghentikan penggurunan itu justru perlahan mengeringkan tanah di sekelilingnya? Pertanyaan ini memunculkan ketegangan baru, baik di dalam negeri maupun di luar Cina. Di mata dunia internasional, proyek ini menjadi bahan ejekan. Jurnalis-jurnalis asing menyebutnya sebagai ilusi besar, sesuatu yang lebih mengejar citra daripada dampak nyata. Berbagai judul berita menyebutnya sebagai teater hijau, dengan klaim bahwa Cina tengah mempertunjukkan drama lingkungan yang terlihat megah namun minim hasil. Lembaga-lembaga pemikir barat mempertanyakan besarnya pengeluaran dan menyebutnya sebagai pemborosan. Ada pula yang mengejeknya sebagai mengubur uang di pasir, sebuah ungkapan yang dengan cepat menyebar luas. Bahkan di dalam negeri sendiri, tidak semua pihak sepakat dengan arah yang diambil kampanye ini. Para ilmuwan lokal menyuarakan kekecewaan mereka atas cara kemajuan diukur. Keberhasilan kerap dinilai dari berapa banyak pohon yang ditanam, bukan dari berapa banyak yang benar-benar bertahan hidup. Di beberapa provinsi, para petani mengeluhkan bahwa kewajiban menanam pohon mengalihkan tenaga kerja dari kegiatan pertanian. Namun begitu, di tengah berbagai perdebatan itu, pemerintah tetap menolak untuk menghentikan proyek tersebut. Daripada mundur, Cina justru menyesuaikan pendekatannya. Tim-tim baru yang terdiri dari ahli ekologi dan insinyur dikirim untuk memantau kondisi lahan secara lebih seksama. Mereka mempelajari wilayah mana yang lebih membutuhkan rumput daripada pohon, serta di mana semak belukar bisa tumbuh lebih baik dibandingkan hutan. Strategi ini terus berkembang, begitu pula cara pandang di baliknya. Ini bukan lagi sekadar soal menanam. Ini sudah menjadi soal memahami. Seiring berjalannya waktu, perubahan pola pikir ini, musik perlahan mengubah tembok hijau besar dari sebuah gagasan yang sempoyongan menjadi sebuah sistem yang mampu beradaptasi, terus belajar, musik dan semakin kuat dari tahun ke tahun. Dunia pernah mencemooh usaha ini. Tak lama kemudian, para pengkritik yang sama itu terpaksa melihat kembali dan bertanya-tanya bagaimana sesuatu yang dulu dianggap mustahil, kini mulai berakar dan tumbuh, kotak-kotak harapan. Sementara dunia mengejek gagasan negeri ini untuk menanam hutan di atas pasir, ribuan pekerja, insinyur, dan relawan terus melangkah maju dengan diam-diam. Tidak ada mesin-mesin canggih, tidak ada program bernilai miliaran dolar, hanya keringat, ketangguhan, dan tekad yang tak mau padam. Mereka bukan sedang melawan musuh atau pasukan tempur, mereka sedang melawan angin. Salah satu ide paling cerdas mereka datang dari sekelompok peneliti gurun pada era 70-an. Mereka menciptakan apa yang kemudian dikenal sebagai metode kotak-kotak jerami. Ini adalah penemuan yang sederhana, namun memiliki kekuatan luar biasa. Para pekerja menyusun ikatan-ikatan jerami di atas gundukan pasir membentuk jaringan kotak-kotak kecil. Jerami itu memperlambat laju angin dan mencegah pasir berpindah tempat. Selain itu, jerami juga mampu menyimpan sedikit kelembapan cukup lama hingga tanaman baru bisa tumbuh. Pada awalnya tampilannya tidak terlalu mengesankan, hanya hamparan jerami kering di atas lautan gundukan pasir yang tak bertepi. Namun, itulah yang menjadi pembeda antara bertahan hidup dan kegagalan.
Jerami-jerami itu berasal dari ladang padi yang tersebar di seluruh penjuru negeri. Tiongkok menghasilkan ratusan juta ton sisa jerami padi setiap tahunnya, dan sebagian besar biasanya dibakar atau dibuang begitu saja. Kini, jerami itu mendapat tujuan baru. Truk-truk penuh muatan diangkut masuk ke padang pasir. Para pria dan wanita menyebarkannya dengan tangan di bawah terik matahari. Wajah mereka tertutup kain untuk menangkal terpaan pasir. Mereka bekerja di sepanjang pinggiran gurun tak lamakan, sebuah tempat yang begitu gersang hingga pasir bisa menimbun jalan dalam semalam dan menelan desa-desa terdekat tanpa peringatan apapun. Setiap meter persegi membutuhkan kerja keras. Setiap kotak harus ditancapkan ke dalam tanah dan disiram agar tidak terbawa angin. Tujuannya bukan untuk menaklukkan gurun dalam sehari, melainkan untuk memperlambatnya, sekadar cukup agar kehidupan bisa mendapat pijakan awal. Pada saat yang sama, gerakan Hari Penanaman Pohon Nasional tengah melanda seluruh penjuru negeri. Antara tahun 1982 hingga 2021, lebih dari 78 miliar pohon berhasil ditanam oleh para relawan saja. Namun prosesnya tidaklah mudah. Tanah di sana keras dan kering, kadang terlalu banyak mengandung garam sehingga tanaman sulit bertahan hidup. Para pekerja menggali tanah tersebut hanya dengan peralatan sederhana. Air harus didatangkan menggunakan truk tangki dari tempat lain. Sebagian orang membuat saluran irigasi kecil dengan tangan mereka sendiri, mengarahkan sedikit air yang tersedia menuju bibit-bibit pohon yang baru saja ditanam. Untuk memperkaya kandungan tanah, mereka mencampurkan kompos dan tanah liat agar tanah mampu menyimpan air lebih lama. Ini adalah pekerjaan yang sangat melelahkan. Ada hari-hari yang berakhir tanpa tanda kemajuan yang berarti. Terik matahari bisa terasa sangat menyiksa dan pasir tak pernah berhenti berpindah tempat. Meski begitu, anyaman jerami mulai memperlihatkan hasilnya. Citra satelit kemudian mengungkapkan bahwa pergerakan pasir di sejumlah wilayah turun hampir 100%. Vegetasi mulai bertahan dan tumbuh. Bercak-bercak hijau muncul di tempat yang sebelumnya hanya dipenuhi debu dan kekosongan. Namun, ketika bukit-bukit pasir mulai mereda dan tunas-tunas baru bermunculan, sebuah masalah lain sudah menanti di balik cakrawala. Gurun itu belum benar-benar dikalahkan, hanya diperlambat lajunya. Banyak pohon yang telah ditanam masih berjuang keras untuk bertahan hidup. Angin kencang kembali berhembus dan para pengkritik yang dulu meremehkan mulai mempertanyakan apakah semua kerja keras ini benar-benar bisa bertahan lama. Tahap berikutnya dari proyek ini akan menguji kesabaran Tiongkok seperti belum pernah terjadi sebelumnya. Impian hijau itu kini berada di bawah tekanan besar. Apa yang bermula sebagai misi lingkungan hidup besar Tiongkok segera berubah menjadi pertarungan melawan alam itu sendiri. Setiap upaya menanam dan menumbuhkan tanaman harus berhadapan langsung dengan kekuatan yang telah menguasai wilayah itu selama berabad-abad. Gurun-gurun yang ingin ditaklukkan Tiongkok bukanlah hamparan pasir yang mati dan diam. Mereka adalah bentang alam yang terus bergerak dan berubah, dibentuk oleh angin kencang, kekeringan panjang, dan waktu yang tak terhingga. Tak lamakan Gobi dan gurun-gurun luas lainnya termasuk dalam tempat-tempat paling ganas di muka bumi. Hujan hampir tidak pernah turun, seringkali kurang dari 10 mm dalam setahun penuh. Di beberapa tempat, berbulan-bulan berlalu tanpa satu tetes pun air yang jatuh dari langit. Musim panas bisa membakar hingga 45 derajat Celcius. Sementara musim dingin bisa membeku hingga 20 derajat di bawah nol. Bagaimana mungkin pohon-pohon muda bisa bertahan dalam kondisi seperti itu? Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, banyak yang memang tidak berhasil. Kondisi tanah sendiri justru memperburuk segalanya. Tanah di sana gembur dan sangat kering, dipenuhi pasir yang mudah lolos di antara jari-jari seperti debu halus. Tanah seperti ini tidak mampu menyimpan air maupun unsur hara. Bahkan ketika para pekerja berhasil membawa sistem irigasi ke sana, sebagian besar air menghilang hampir seketika, entah terserap terlalu dalam ke bawah atau menguap di telan terik matahari. Di bagian gurun yang paling keras, lebih dari 80% pohon yang ditanam tidak bertahan cukup lama hingga akarnya benar-benar mencengkeram tanah. Lalu datanglah masalah-masalah lain yang justru ditimbulkan oleh manusia itu sendiri. Operasi ini membutuhkan tenaga yang luar biasa besar dan urusan logistiknya sungguh berat. Air, bibit pohon, dan jerami padi harus diangkut dari jarak jauh menuju kawasan yang terpencil dari kota manapun. Pengiriman semua bahan itu menelan biaya yang sangat besar dan memerlukan banyak tenaga manusia. Dan ketika badai pasir datang menerjang,
Berbulan-bulan kerja keras bisa terhapus hanya dalam beberapa jam saja. Pohon-pohon yang baru ditanam tertimbun pasir, parit-parit lenyap, dan seluruh susunan jerami yang telah dipasang beterbangan diterpa angin. Lahan-lahan yang dulunya tampak menjanjikan mulai ditinggalkan satu persatu. Pemerintah daerah yang berada di bawah tekanan untuk memenuhi target penanaman lebih mementingkan angka daripada hasil nyata di lapangan. Menghitung jumlah bibit jauh lebih mudah daripada memastikan bibit-bibit itu benar-benar tumbuh dan hidup. Beberapa wilayah menanam baris-baris pohon dari jenis yang sama hanya demi memenuhi kuota. Akibatnya, lahan dipenuhi hutan-hutan seragam dengan hampir tanpa keragaman jenis. Tak lama kemudian, kritik mulai bermunculan ke permukaan. Media-media berita di Tiongkok mulai mempertanyakan apakah rencana besar ini benar-benar berhasil. Jurnalis asing pun ikut menyuarakan keraguan serupa, menyebutnya sebagai eksperimen yang ambisius namun keliru arah. Para pemerhati lingkungan memperingatkan bahwa penanaman terus-menerus dengan satu jenis pohon saja justru berpotensi menimbulkan dampak buruk yang lebih besar. Mereka berpendapat bahwa penggunaan air dalam jumlah sangat besar untuk menghidupi hutan-hutan itu bisa menguras sumur dan sungai, sehingga lahan pertanian serta desa-desa di sekitarnya terancam. Bahkan para ilmuwan dari dalam Tiongkok sendiri mulai angkat bicara. Dalam berbagai makalah penelitian dan pertemuan kebijakan, para ahli mulai mempertanyakan apakah masuk akal untuk terus memaksakan pohon-pohon tumbuh di tempat yang memang tidak pernah diperuntukkan bagi mereka. Sebagian berpendapat bahwa tujuan utama seharusnya bukan menutup gurun dengan hutan, melainkan menemukan keseimbangan yang tepat. Untuk mencapai hal itu, kata mereka, dibutuhkan pendekatan yang selaras dengan alam, bukan melawannya. Kritik tersebut memang terasa menyakitkan, namun sekaligus mendorong terjadinya perubahan nyata. Para pemimpin proyek pun mulai menyadari bahwa memenangkan pertarungan melawan gurun tidak cukup hanya dengan menanam pohon. Dibutuhkan pemahaman mendalam, kemampuan beradaptasi, dan kesabaran yang panjang. Sebuah babak baru dalam perjuangan Cina melawan gurun pun dimulai. Setelah bertahun-tahun menghadapi berbagai kesulitan dan gempuran kritik dari publik, tembok hijau besar Cina memasuki fase yang benar-benar berbeda. Bibit-bibit yang mati, lahan pertanian yang gagal, serta tenaga dan sumber daya yang terbuang percuma, semuanya mengungkap satu kenyataan pahit, yaitu bahwa gurun tidak bisa ditaklukkan hanya dengan menanam. Para pembuat kebijakan dan ilmuwan pun mulai mengevaluasi ulang seluruh pendekatan mereka. Pada tahun 2011, sebuah laporan penting dari Akademi Ilmu Pengetahuan Cina mendesak negara tersebut untuk mengubah arah. Laporan itu menyerukan peralihan dari penanaman pohon tanpa henti menuju pemulihan ekosistem alami. Gagasannya bukan lagi tentang melawan gurun, melainkan tentang mengembalikan keseimbangan alam. Laporan ini menjadi titik balik yang berarti, dan tidak lama kemudian program pengendalian penggurunan di Cina pun mulai bertransformasi. Alih-alih mundur, pemerintah justru merespons dengan gelombang baru penelitian dan eksperimen. Mereka mempelajari kondisi tanah, karakteristik lahan, serta jenis tanaman yang mampu bertahan di sana. Pengetahuan ekologi tradisional digabungkan dengan rekayasa modern untuk menemukan solusi yang lebih baik. Inilah awal kelahiran fase yang lebih cerdas dan adaptif dari tembok hijau besar. Perubahan itu pun terlihat nyata di lapangan. Salah satu kemajuan terpenting datang melalui mekanisasi dalam pembuatan kisi-kisi jerami. Pada tahun-tahun awal, kisi-kisi tersebut dipasang seluruhnya dengan tangan. Para pekerja berjibaku di bawah terik matahari yang membakar, membangun kotak-kotak jerami yang berfungsi menahan pasir dan menjaga kelembapan tanah. Cara itu memang berhasil, namun prosesnya sangat lambat dan menyita begitu banyak tenaga. Para insinyur Tiongkok mulai merancang mesin-mesin yang mampu menyelesaikan pekerjaan itu dengan jauh lebih cepat. Peralatan otomatis untuk menggali parit dan meletakkan jerami pun segera bermunculan, dengan kemampuan meliput lahan hingga 6 kali lebih cepat dibandingkan pekerjaan manual. Terobosan ini membuka peluang untuk menstabilkan bukit pasir dalam skala yang jauh lebih besar, mengubah kawasan yang sebelumnya mustahil dijangkau menjadi zona terkendali tempat tanaman bisa tumbuh. Kegagalan-kegagalan di masa lalu telah menjelma menjadi pelajaran berharga. Alih-alih memaksakan pohon tumbuh di tempat yang tidak memungkinkan, Tiongkok mulai memadukan rekayasa teknik, ilmu pengetahuan, dan kekuatan alam secara bersamaan. Bagaimana ilmu pengetahuan membangun kembali gurun pasir, transformasi yang terjadi melampaui sekadar mesin dan tenaga manusia. Sebuah gelombang penyempurnaan ekologis hadir dan mengubah segalanya, termasuk cara pandang Tiongkok dalam menghadapi ancaman gurun.
Setelah bertahun-tahun menanam pohon yang tidak mampu bertahan hidup, para ilmuwan menyadari bahwa permasalahannya bukan hanya soal metode, melainkan juga jenis pohon yang digunakan. Ketergantungan lama pada spesies yang tumbuh cepat terbukti gagal. Pohon-pohon itu terlalu rapuh, terlalu banyak membutuhkan air, dan sejatinya tidak cocok hidup di lingkungan gurun. Maka, Tiongkok pun mengubah arah. Daripada memaksakan pohon yang tidak sesuai ke dalam pasir, perhatian beralih ke spesies asli dan tanaman yang memang telah beradaptasi dengan kondisi gurun. Tanaman seperti saksol, goji, dan rerumputan gurun yang kuat mulai bermunculan di berbagai bukit pasir. Spesies-spesies ini mampu bertahan melewati musim kemarau yang panjang, mengikat tanah, dan memulihkan keseimbangan alam secara alami. Mereka tidak sekadar berdiri menahan angin. Mereka turut membentuk ekosistem utuh yang mampu menopang dirinya sendiri. Namun perubahan itu tidak hanya menyangkut tanaman. Para peneliti Tiongkok mulai mengarahkan perhatian mereka ke bawah permukaan tanah. Kelemahan terbesar gurun terletak pada kondisi tanahnya. Oleh sebab itu, mereka mulai bereksperimen dengan berbagai cara untuk memperkuatnya. Mereka menguji campuran biochar, kompos organik, dan inokulan mikroba yang masing-masing dirancang untuk membantu pasir menyimpan kelembapan dan nutrisi. Di beberapa wilayah, sistem irigasi tetes berskala kecil pun dipasang yang memungkinkan penyaluran air secara tepat sasaran ke lokasi yang paling membutuhkannya. Di tempat lain, para ilmuwan menambahkan jamur mikoriza ke dalam tanah, memperkuat akar tanaman, dan meningkatkan tingkat kelangsungan hidup tumbuhan. Pada saat yang bersamaan, rekayasa teknik menyatu dengan ilmu ekologi dengan cara-cara yang mengesankan. Jalur kereta api Bao Tulanzo yang melintas di bagian gurun Tanganger menjadi contoh nyata desain ramah lingkungan. Alih-alih melawan pasir secara langsung, para insinyur menggunakan kotak-kotak jerami, sabuk kerikil, dan hutan penahan angin untuk melindungi jalur kereta dari ancaman penguburan pasir. Strategi yang sama kemudian diterapkan untuk membangun jalan tol berkecepatan tinggi melintasi gurun Taklamakan, salah satu gurun paling ganas di dunia yang selama ini dianggap mustahil untuk dilewati. Metode-metode ini bukan tentang menutup lahan dengan pohon, melainkan tentang merancang ulang gurun itu sendiri agar mampu menopang kehidupan. Koridor-koridor vegetasi yang dirancang secara strategis diletakkan di antara bukit-bukit pasir untuk memperlambat angin, menangkap debu, dan mencegah erosi. Satelit dan drone terus memantau perkembangan serta mengirimkan data secara langsung, sehingga tim dapat menyesuaikan strategi mereka seiring perubahan kondisi di lapangan. Melalui ketekunan, percobaan, dan pembelajaran dari kegagalan, pendekatan yang lebih seimbang pun mulai terbentuk. Gurun yang dulunya tampak tanpa kehidupan perlahan, mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Dalam waktu 10 tahun, perubahan itu sudah bisa terlihat dari luar angkasa, dan negara-negara yang sebelumnya meragukan upaya Tiongkok mulai menaruh perhatian. Gurun itu bukan lagi lambang kekalahan. Ia sedang menjadi bukti nyata bahwa kesabaran dan ilmu pengetahuan mampu mengubah lanskap paling keras sekalipun menjadi tanah yang hidup. Gurun yang mekar. Pada tahun 2024, Tiongkok telah berhasil meraih sesuatu yang hampir tidak dipercaya oleh siapapun. Sabuk hijau sepanjang hampir 1.800 km kini melingkupi gurun Taklamakan. Dan ia mengubah salah satu bentang alam paling keras di planet ini menjadi perisai hidup yang dipenuhi pohon, rumput, dan tanah yang subur. Dahulu angin membawa pasir yang mengubur jalan dan perkampungan. Kini angin itu membawa aroma pertumbuhan baru dan tanah yang lembab. Perubahan ini tidak terjadi dalam semalam. Bertahun-tahun perencanaan dan kegagalan telah membentuk apa yang berdiri kokoh di sana hari ini. Antara tahun 2016 hingga 2020. Lebih dari 21 juta hektar padang pasir yang tandus berhasil diubah menjadi kawasan hijau. Pada tahun 2024, total lahan yang telah dihijaukan melampaui 30 juta hektar, mendorong tutupan hutan negeri ini dari 10% pada tahun 1949 menjadi lebih dari 25%. Angka-angka itu bukan sekadar kebanggaan. Di baliknya tersimpan kisah tentang ketahanan, ketekunan, dan inovasi dalam skala yang luar biasa besar. Di sepanjang wilayah Mongolia Dalam, Ningxia, dan Xinjiang, yang dulu terkenal dengan badai debu yang begitu dahsyat, langit kini terasa jauh lebih tenang. Kota-kota yang biasanya tersapu kabut kuning setiap musim semi, kini bisa menikmati cakrawala yang jernih.
Untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, warga bisa membuka jendela rumah mereka tanpa merasakan butiran pasir di udara yang mereka hirup. Bukti keberhasilan itu bisa dilihat dari ketinggian. Citra satelit menangkap jalur-jalur hijau yang tebal, membentang melintasi gurun. Pola yang begitu mencolok hingga para peneliti dari seluruh dunia mulai mempelajarinya. Kawasan yang dulunya tampak mati dan gersang, kini terlihat hidup dengan barisan tanaman yang melindungi ladang, jalan raya, dan permukiman. Perubahannya begitu nyata sehingga jalur kereta baulan yang sebelumnya terancam tertimbun pasir masih beroperasi sepenuhnya hingga kini. Rel-relnya kini terlindungi oleh lapisan kisi-kisi jerami, kerikil, dan sabuk hutan yang rapat. Bahkan jalan tol berkecepatan tinggi yang menembus tak lamakan, yang sempat dianggap mustahil dibangun, telah menjadi jalur yang berfungsi dengan baik. Namun di balik capaian ilmu pengetahuan dan rekayasa teknik itu, gurun mulai berubah menjadi sebuah peluang. Wilayah-wilayah yang dulu tak mampu menopang kehidupan kini mulai menarik perhatian banyak orang. Para wisatawan alam datang untuk menyaksikan apa yang banyak disebut sebagai keajaiban hijau yang berhasil diwujudkan oleh komunitas lokal. Para petani mulai menanam buah goji, tanaman herbal gurun, dan anggur di tempat-tempat yang sebelumnya hanya dikuasai pasir. Bagi banyak orang, perubahan ini bukan hanya soal udara yang lebih bersih, tetapi juga peluang menuju kesejahteraan. Lapangan kerja tercipta, kemiskinan mulai berkurang, dan harapan kembali hadir di tengah komunitas yang sudah lama terpinggirkan. Dunia pun mulai menaruh perhatian. Negara-negara yang tengah berjuang menghadapi masalah lahan kering mereka sendiri mengirimkan para ahli untuk mempelajari model yang telah diterapkan Tiongkok. Kelompok-kelompok lingkungan yang dulunya meragukan keberhasilan jangka panjang proyek ini akhirnya terpaksa mengakui apa yang telah berhasil diraih. Tiongkok bukan lagi murid yang belajar, ia telah menjelma menjadi contoh nyata bagi dunia. Apa yang bermula sebagai upaya putus asa untuk menghentikan laju pasir kini telah berkembang menjadi salah satu pemulihan lingkungan terbesar di era modern. Sebuah keajaiban hijau. Tak ada yang percaya bahwa menanam tumbuhan di tengah gurun bisa mengubah segalanya. Namun 2 dekade kemudian, gurun-gurun yang dulu seolah mengejek ambisi manusia, kini tertutupi oleh hamparan hutan yang membentang melampaui cakrawala. Perjuangan Tiongkok melawan desertifikasi yang pernah dipandang sebagai misi mustahil telah berubah menjadi salah satu pembalikan kondisi lingkungan terbesar dalam sejarah modern. Apa yang berawal sebagai eksperimen lokal, kini telah menarik perhatian seluruh penjuru dunia. Sejak tahun 2000 hingga 2017, satelit-satelit milik NASA mulai menangkap sesuatu yang ganjil. Meski deforestasi besar-besaran terus terjadi di belahan bumi lainnya, bumi justru semakin menghijau. Sebuah studi mendalam yang dirilis pada tahun 2019 mengungkapkan bahwa Tiongkok sendiri bertanggung jawab atas hampir 1/4 dari total peningkatan tutupan hijau global. Temuan ini mengejutkan para ilmuwan. Sebagian besar pertumbuhan tersebut bukan berasal dari hutan alami, melainkan dari program penghijauan kembali dan restorasi lahan berkelanjutan yang dipimpin oleh Tiongkok. Tembok hijau besar dikombinasikan dengan berbagai kampanye penanaman besar lainnya, menjadi tulang punggung gerakan ini. Pasir yang dulunya bergerak ratusan mil mencekik kota-kota di bagian utara mulai mereda. Erosi angin perlahan melemah, udara pun semakin bersih. Pertanian kembali tumbuh subur di tempat-tempat yang telah ditinggalkan selama puluhan tahun. Kemenangan ekologis ini melampaui sekadar penampilan luar. Seiring kembalinya vegetasi, tanah mulai menyerap karbon dioksida, dan hal ini memungkinkan Tiongkok mengimbangi sebagian emisinya, sekaligus memperbaiki citra lingkungannya. Para ilmuwan juga mencatat berkurangnya badai debu, serta menurunnya angka kunjungan ke fasilitas kesehatan akibat gangguan pernapasan. Selain itu, berbagai jenis burung kecil dan mamalia pun mulai terlihat hadir kembali. Setiap bercak hijau yang muncul menandai terbentuknya habitat kecil baru di tempat yang dulunya kosong tak bernyawa. Namun mungkin bagian paling tak terduga dari perubahan ini justru datang dari luar Cina. Negara-negara yang tengah berjuang melawan gurun mereka sendiri mulai menaruh perhatian besar. Dari kawasan Sahel di Afrika hingga sebagian wilayah Timur Tengah dan Asia Tengah, para pemimpin mulai menghubungi para ahli dari Cina untuk meminta bantuan.
Teknik-teknik berbiaya rendah yang diterapkan di Cina, seperti kisi-kisi jerami, pohon tahan kekeringan, dan keterlibatan masyarakat lokal, kini tengah dipelajari untuk diterapkan di tempat lain. Pejabat Uni Afrika bahkan mengundang para spesialis Cina untuk berbagi wawasan demi mendukung inisiatif tembok hijau besar. Di dalam negeri, proyek ini menjadi sumber kebanggaan nasional. Berbagai media menampilkan foto-foto perbandingan sebelum dan sesudah yang terasa hampir mustahil untuk dipercaya. Kawasan-kawasan yang dulunya dianggap sudah hilang kini hidup kembali, dipenuhi tanaman, satwa liar, dan aktivitas manusia. Produk-produk yang tumbuh di bekas gurun seperti beri goji, tanaman herbal, dan anggur pun menjadi komoditas ekspor yang bernilai tinggi. Apa yang bermula sebagai upaya menghentikan pasir kini telah berkembang menjadi ekonomi yang subur dengan fondasi keberlanjutan. Kekuatan sesungguhnya di balik transformasi ini terletak pada cara Cina memadukan teknik-teknik kuno dengan ilmu pengetahuan modern. Metode hemat air tradisional digabungkan dengan pemantauan satelit dan penanaman berbantuan mesin. Para penduduk desa bekerja berdampingan dengan para insinyur, menanam pohon yang mampu bertahan dalam terik dan kekeringan. Ini bukan sebuah keajaiban tunggal, melainkan kerja keras yang dilakukan secara bertahap oleh jutaan orang selama puluhan tahun. Pada akhirnya, apa yang dulu diremehkan dunia kini menjadi inspirasi global. Gurun itu tidak dikalahkan begitu saja. Ia diajarkan untuk hidup kembali. Dan saat berbagai bangsa terus menghadapi tantangan iklim, pengalaman Cina berdiri sebagai pelajaran nyata bahwa bahkan bentang alam yang paling keras sekalipun bisa terlahir kembali melalui kesabaran, ilmu pengetahuan, dan kekuatan tekad. Jika transformasi gurun Cina ini sama menariknya bagimu seperti bagi kami, jangan pergi dulu. Jangan lupa tekan suka dan berlangganan, agar kamu tidak melewatkan kisah-kisah yang mengubah cara pandang kita. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.